Banyak banget keluhan yang datang dari petani, yaitu kalau beli fungisida yang bahan aktifnya mankosip dan juga asebensolar S-metal tersebut, harganya mahal. Maka muncul ide dari saya, bagaimana caranya kita mengakali agar bisa menciptakan suatu bahan yang memiliki kandungan SAR atau Systemic Acquired Resistant. Pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana memastikan tanaman kita tuh dapat melindungi dirinya sendiri. Artinya tahan, memiliki imun yang baik untuk melawan penyakit yang terlanjur masuk ke dalam tubuh tanaman itu sendiri. Nah, lalu apa itu SAR atau Systemic Acquired Resistant? Systemic Acquired Resistant ini adalah suatu zat yang berfungsi untuk membuat sistem pertahanan atau imun tanaman kita itu aktif duluan, siaga duluan. Artinya, dia itu siap untuk berperang. Karena begini, sistem imun itu sifatnya, kalau belum ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh, baik tubuh kita atau tubuh tanaman, misalnya kan, dia tidak akan siaga. Yang jadi masalah karena dia tidak siaga, banyak banget sering terjadi kecolongan. Nah, maka dari itu, dengan adanya bahan yang isinya SAR atau Systemic Acquired Resistant di sini, sistem imun kita yang tadinya masih tidur, dibangun nih, oi, bangun nah, bangun nah, bangun nah, bangun nah. Bangun nah, oi, bangun, bangun, bangun. Supaya apa? Supaya ketika penyakit itu masuk ke dalam tubuh tanaman, ini penjaganya sudah siap. Nah, jadi tugasnya di sini adalah membanguni sistem imun tanaman kita supaya siap melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh tanaman itu sendiri. Nah, itu manfaatnya. Dan perlu kita ketahui bersama, SAR di sini bukan fungisida. Jadi yang kita bikin hari ini, yaitu pembuatan Systemic Acquired Resistant di sini, bukan fungisida. Dia tidak bisa mematikan jamur. Dia tidak bisa mematikan patogen. Dia tidak bisa mematikan bakteri. Tidak. Tapi tugasnya adalah membanguni sistem pertahanan di sini, supaya sistem pertahanan ini yang nanti yang melawan. Karena dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Maka dari itu, dia membanguni petugas yang berkewajiban untuk melawan. Siapa? Sistem imun. Nah, itu yang disebut dengan Systemic Acquired Resistant. Nah, lalu ternyata ada satu produk yang dijual di pasaran yang memiliki kandungan sistem SAR ini atau Systemic Acquired Resistant di sini. Nah, satu produk tersebut dari PT Syngenta, mereknya adalah Bion M. Ya tidak? Nah, dan Bion M itu sendiri memiliki dua kandungan bahan aktif utama. Yang pertama adalah mankosip, ya tidak? Nah, kemudian yang kedua adalah asebensolar S-metil. Nah, faktanya kalau kita melihat dan kita membandingkan, nah mankosip yang ada di dalam kandungan Bion M itu tidak sebanyak yang ada di pestisida yang lain. Contohnya di TEN, betul tidak? Di TEN berapa persen? 80. Nah, Bion berapa persen mankosipnya? Sampai nggak 50? Tidak sampai, ya nggak? Artinya sebetulnya secara kandungan mankosip yang ada di dalam Bion M itu hanya separuh lebih sedikit daripada pestisida yang lain, betul tidak? Tapi logikanya kenapa harganya 2 kali lipat lebih mahal dari mankosip biasa? Bion itu kalau 500 gram harganya saya belinya 180, 190, 200, ya tidak? Itu setengah kilo. Sedangkan mankosip biasa harganya kita anggaplah misalnya 100 ribu lah misalnya kan. Nah, jadi 100 ribu rupiah harga mankosip 80% sebanyak 1 kilogram, ya tidak? Sementara fungisida yang bahan aktifnya tidak sampai 50%, harganya setengah kilo itu 200 ribu. Nah, pertanyaannya apa yang bikin mahal? Ternyata yang bikin mahal ada bahan kandungan yang kedua, namanya adalah asebensolar S-metil. Nah, namun kalau kita cermati lagi, ternyata asebensolar S-metil di dalam Bion M itu hanya 1%. Nah, pian-pian di sini paham belum yang dimaksud dengan 1% itu bagaimana? Artinya kalau setengah kilo fungisida mereknya Bion M tadi, sementara ada 1% kandungan dari asebensolar S-metil, berarti sebetulnya asebensolar S-metil itu kandungannya berapa dalam satu bungkusnya? Berapa gram? 5 gram. 5 gram itu apa? 1 sendok teh. Ya tidak? Atau setengah sendok makan. Kan cuma segitu isinya. Nah, tapi kok mahal banget harganya? Nah, itulah sebetulnya dari bahan setengah sendok makan atau 1 sendok teh tadi yang digunakan untuk memicu
sistem imun di dalam tanaman supaya siap berperang melawan penyakit. Namun, banyak banget keluhan yang datang dari petani, yaitu kalau beli fungisida yang bahan aktifnya mancozeb dan juga asebenzolar S-metal tersebut, harganya mahal. Sementara harga cabai murah, tidak sebanding dengan harga panen saat ini. Maka muncul ide dari saya, bagaimana caranya kita mengakali agar bisa menciptakan suatu bahan yang memiliki kandungan SAR atau Systemic Acquired Resistance. Nah, jadi Bapak-Bapak semuanya, ada ternyata satu bahan juga yang menurut saya tidak terlalu mahal, tapi juga berperan sebagai SAR atau Systemic Acquired Resistance. Namanya adalah asam salisilat. Nah, seperti ini bentuknya. Namanya adalah asam salisilat. Dan sebetulnya asam salisilat ini ya bukan hanya bisa dipakai untuk tanaman, tidak, tapi sering sebetulnya dipakai untuk pengobatan manusia. Nah, kalau pian pernah beli bedak salisil, ada yang tahu bedak salisil? Nah, itu sebetulnya asam salisilat isinya. Makanya namanya salisil, ya tidak? Asam salisilat. Nah, jadi perlu Anda ketahui, ternyata asam salisilat ini juga tidak sembarang bisa digunakan. Karena salah pengaplikasiannya, salah pakai, apalagi kelebihan dosis, tanaman gosong, tanaman mati. Maka dari itu, kenapa ya ulun mesti jelaskan secara detail? Karena kalau pian langsung asal pakai asam salisilat seperti ini, justru akan beresiko bukannya membuat tanaman kita sehat, justru membuat tanaman kita bermasalah. Perlu Anda ketahui bersama bahwa asam salisilat ini tidak bisa dilarutkan di dalam air. Ini tidak bisa larut di dalam air. Jadi kalau Anda misalnya ambil air, anggap Anda ambil air ya setengah gelas. Ini kan satu gelas ini 1 liter ya. Tambahkan air 500 ml. Kemudian Anda masukkan asam salisilat ke dalam air setengah liter di sini. Artinya kan 1 sendok itu sekitar 10 gram lah misalnya, ya tidak? Kita masukkan ke dalam air setengah liter di sini. Kemudian kita aduk. Mau gimana pun Anda ngaduk, gak bakal bisa larut. Bahkan meskipun Anda tambah airnya diperbanyak lagi sampai 2 liter, tetap gak bisa larut. Nah, lalu pertanyaannya, kalau tidak bisa dilarutkan, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, tidak? Jadi, asam salisilat ternyata ada satu bahan yang bisa untuk melarutkannya, namanya adalah alkohol. Nah, ini alkohol. Dan ini alkoholnya adalah alkohol 70%. Tahu alkohol tidak? Kalau tidak tahu alkohol, etanol. Kalau tidak tahu etanol, itu satu bahan yang dicampurkan ke bensin yang bikin sepeda motor saya mogok. Jadi cara kita melarutkan asam salisilat ini, ya asam salisilat ini, kita menggunakan satu media namanya adalah alkohol. Alkohol yang dipakai adalah alkohol berapa persen? 70%. Alkohol ini itu 1 liter. Saya punya 1 liter. Dan secara harga, asam salisilat ini harganya per setengah kilonya harganya Rp120.000. Setengah kilogram. Dan alkohol ini harganya Rp35.000 per 1 liternya. Dosisnya hanya 5%. Artinya kalau 100 mili, ya 100 mili alkohol berarti asam salisilatnya berapa? 5 gram. Kemudian kalau 200 mili alkohol berarti ini berapa gram? 10, ya tidak? Nah, hanya 10. Jadi cara menggunakannya adalah kita nanti akan menuang ini sebanyak 200 ml, alkoholnya 200 ml, ke dalam wadah takar. Ingat, harus bertakar. Yang kemudian nanti akan kita tambahkan asam salisilatnya sebanyak 10 gram. Nah, kenapa di sini saya menyarankan 200 ml? Karena biasanya kebanyakannya air mineral gelasan itu 200 ml. Nah, sehingga Anda nanti kalau beli etanol atau beli alkohol 70% seperti ini, cukup dituang ke 1 gelas air mineral. Karena ulun yakin kadang pian tidak punya takaran, ya tidak? Nah, ya yang seperti ini. Ini 200 ml. Jadi kalau bapak-bapak semuanya di sini mau bikin, pakai ini, takarannya ini, ya. Jadi kalau yang segini itu 200 ml. Nah, ya, jadi segitu takarannya. Kalau Anda tidak punya gelas ukur yang seperti ini. Nah, jadi itu kenapa saya merumuskan 200 ml saja. Karena kalau 100 ml luput lagi. Kalau 100 ml setengahnya, ayo gimana setengahnya? Bisa tidak setengahnya kayak gini? Susah. Kenapa? Karena gelasnya mengecil. Nah, setengahnya jadi susah. Nah, kayak gitu. Jadi cukup Anda gunakan yang seperti ini nanti dalam pembuatannya.
Nah, kemudian nanti silakan kita tambahkan asam salisilatnya sebanyak 10 gram. Dan kemudian alat bantu selanjutnya, hindari menggunakan benda-benda yang ada kandungan besinya. Maka kalau dalam melarutkannya, Anda harus pakai sendok yang sendoknya terbuat dari plastik. Nah, jadi jangan yang ada kandungan besinya walaupun itu stainless steel. Tahu kan stainless steel? Termasuk nanti juga dalam melarutkannya, wadahnya pun tidak boleh juga wadah yang terbuat dari besi atau terbuat dari stainless, apalagi aluminium. Jangan harus wadah plastik atau kaca seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, jadi caranya adalah, ini kita ukur dulu sebanyak berapa? 200 ml, masukkan ke sini. Setelah 200 ml, baru ini kita ambil sebanyak berapa? 10 gram. Nah, setelah itu, setelah kita taruh, kemudian kita aduk, aduk gitu kan, sampai dia larut. Maka kalau sudah larut, dan pastikan betul-betul larut, jangan sampai ada satu partikel pun yang belum larut. Dan kalau sudah setelah larut, maka harus sesegeranya, ya ingat, harus sesegeranya dimasukin ke dalam wadah yang keras. Ini keras ya tidak? Nah, jadi ingat, harus sesegeranya. Jadi jangan dibiarkan dia terlalu lama kontak dengan oksigen. Paham kan kontak oksigen? Artinya kebuka, ya tidak? Nah, gitu. Jadi kalau sudah dilarutkan, langsung buat. Maka kalau sudah buat, maka Anda sudah memiliki satu bahan yang memiliki kandungan SAR di dalamnya. Lalu berapa dosisnya dipakai? Ya tidak? Pertama, untuk pencegahan, untuk aplikasi tunggal, bisa dipakai sebanyak 2 sendok makan atau 10 ml per tangki. Itu aplikasi tunggal. Dan diaplikasikan paling-paling cepat 7 hari. Jadi jangan 4 hari, jangan 5 hari, jangan 6 hari, 7 hari paling cepat. Nah, bahkan rekomendasinya kalau memang cuaca tidak sering hujan banget, maka bisa diaplikasikan 14 hari sekali. Jadi kalau aplikasi tunggal, dosisnya adalah 2 sendok makan atau 10 ml per tangki. Sedangkan kalau dicampur, artinya kan kita mau kombinasi nih. Nah, misalnya kita kombinasi sama bahan aktif Mancozeb. Terserah, misalnya kan Mancozebnya mereknya Antila kah, misalnya, ya tidak? D10 kah, Megazeb kah, atau apa gitu kan, boleh silakan. Tapi dosisnya jangan lebih dari 1 sendok makan atau 5 ml. Jadi nanti kalau Anda, ini kan sudah jadi, ya tidak? Sudah jadi. Maka kalau Anda mau nuang ke tangki, jangan pakai sendok stainless. Tapi gunakan sendok plastik. Nah, jadi silakan dicampurkan. Maka ketika Anda campurkan ini, yang memiliki kandungan SAR atau Systemic Acquired Resistance, ditambah dengan Mancozeb, maka jadi sama dengan... Nah, itu. Lalu apakah ada kadaluarsanya? Nah, jawabannya maulah tuh kikira. Ini jangan mentang-mentang dilajari PPL aja langsung maulah langsung 10 liter, jangan. Jangan. Lalu mungkin pertanyaan, berapa dosis Mancozeb untuk dicampurkan di sini? Dosisnya normal. Ya, silahkan ikuti anjuran di kemasan. Boleh 3, boleh 4. Tidak apa-apa, disesuaikan dengan Mancozeb atau disesuaikan dengan saran Mancozeb yang ada di kemasan pestisida tersebut, yang ditambahkan dengan untuk langkah pencegahan cukup 1 sendok makan. Tapi untuk langkah pengobatan boleh dinaikkan, tapi jangan lebih dari 2 sendok makan. Dan yang paling penting lagi, sebaiknya juga sebelum nanti kan kita bikin, ya tidak? Kemudian ini nanti bakal dibagi. Maka sebaiknya jangan langsung aplikasi semua, coba dulu 1-2 tanaman. Cukup misalnya kasih sekitar 5 tetes, tambahi 1 liter air, semprotkan. Semprotkan. Kalau misalnya tanaman tidak apa-apa atau justru tambah segar, maka silakan aplikasikan ke semua. Karena masing-masing tanaman itu pasti berbeda nilai responnya. Tes dan ukur terlebih dahulu atau coba terlebih dahulu. Dan sebelum kita bikin ini, ada satu lagi informasi. Nah, terkait dengan SAR. Systemic Acquired Resistance ini juga mampu memperlambat penyebaran penyakit. Terutama di tanaman cabai dan lain sebagainya, penyakit itu yang paling sering kena namanya virus Gemini. Nah, jadi kalau misalnya nih Anda sudah menemukan, tapi ingat diaplikasikannya ini hanya pada saat mulai kena. Kalau sudah kena, misalnya sudah berkuning-kuning, misalnya kan sudah keriting-keriting, agak sulit. Tapi kalau baru kena, hanya beberapa kena atau beberapa daun saja yang mulai kena, silakan diaplikasikan. Dan boleh tidak diaplikasikan dicampur, boleh, tapi juga jangan lebih dari 1 sendok makan.
Campurnya dengan apa? Ya tidak. Boleh dicampurkan dengan pestisida yang sifatnya bubukan. Jangan diaplikasikan yang ada pestisida yang sifatnya minyak. Tahu minyak tidak? EC. Nah, juga jangan diaplikasikan pada pestisida yang sifatnya konsentrat. Contohnya SC. Jadi cukup pakai yang bubukan. Jadi pestisida apapun yang bentuknya bubukan boleh dikombinasikan dengan ini. Nah, siapa tahu misalnya Anda pakai Winder atau Apidor, ya tidak? Nah, silakan tambahkan Winder atau Apidor, tambahkan 1 sendok makan ini. Maka dia dapat memperlambat penyebaran virus Gemini di dalam tubuh tanaman. Rekomendasinya sebetulnya tidak perlu juga 7 hari, cuman disesuaikan. Kalau misalnya musim hujan, hujan aja terus, ya tidak? Nah, itu silakan aplikasi 7 hari sekali. Tapi kalau musim-musim seperti ini tidak perlu, 14 hari sekali saja. Nah, tetapi kalau musim hujan, hujan terus rawan bahan kena penyakit, maka boleh diaplikasikan selama seminggu sekali. Dalam aplikasinya, itu ada urutan-urutannya. Tidak boleh memberikan SAR duluan, baru fungisida. Salah. Jadi ginilah caranya. Anda ambil wadah, masukin fungisida, aduk larut. Setelah larut fungisida, baru ditambahkan SAR-nya. Jangan SAR duluan yang dilarutkan. Nah, gini, fungisidanya duluan. Jadi misalnya Anda punya Antila atau punya Diten M45 misalnya kan. Setelah Anda punya Diten, masukin 2-3 sendok di dalam sebuah wadah, aduk larut atau masukin di mana aduk larut. Nah, setelah aduk larut, nah kemudian setelah larut baru ditambahkan SAR-nya. Atau cara kedua, ini yang paling aman. Anda ambil satu wadah, aduk larut, masukkan tangki. Anda ambil air lagi, masukin SAR-nya, aduk larut, masukin tangki, baru diaduk di tangki, boleh seperti itu. Dan ingat, jangan mengaplikasikannya langsung campur. Nah, siapa tahu misalnya Anda ambil Antila, masukin, sebelum diaduk, masukin SAR-nya lagi, jangan. Aduk larut dulu fungisidanya, baru setelah itu ditambahkan SAR-nya. Nah, itu cara melarutkannya. Dan apakah boleh ditambahkan dengan perekat? Boleh, silakan. Perekat diaplikasikan terakhir. Urut-urutannya lah harus pas. Jadi fungisida, SAR, baru perekat. Lalu boleh tidak dicampurkan dengan bubuk daun? Boleh. Nah, jadi caranya kalau misalnya nih, siapa tahu misalnya kan bapak-bapak semuanya di sini mau mengaplikasikan barang dengan pupuk daun juga. Maka urut-urutannya fungisida, pupuk daun, SAR, baru perekat. Nah, kalau insek bagaimana? Nah, ingat, insek bentuknya tadi apa? Bubukan. Jadi kalau mau campur di sini, insek bubukan saja. Nah, jadi insektisida dulu, ya kan? Insek, baru SAR. Kemudian kadang kita mau campur pupuk, ya tidak? Misalnya Ultradap, kan begitu. Plak langsung Ultradap. Nah, yang keempat, di sana baru perekat, boleh. Jadi pahami urutan-urutannya di sini. Karena kalau salah urutan-urutannya, ini bahan kimia masalahnya, ya tidak? Jadi bahan kimia di sini salah juga hasilnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, cara menggunakannya adalah kita menuang ini sebanyak 200 ml, alkoholnya 200 ml, ke dalam wadah takar. Ingat, harus bertakar. Setelah 200 ml, baru ini kita ambil sebanyak berapa? 10 gram. Nah, setelah itu, setelah kita taruh, kemudian kita aduk, aduk gitu kan, sampai dia larut. Maka kalau sudah larut, dan pastikan betul-betul larut, jangan sampai ada satu partikel pun yang belum larut. Dan kalau sudah setelah larut, maka harus sesegeranya, ya ingat, harus sesegeranya dimasukin ke dalam wadah yang keras. Ini keras ya tidak? Nah, jadi ingat, harus sesegeranya. Jadi jangan dibiarkan dia terlalu lama kontak dengan oksigen. Paham kan kontak oksigen? Artinya kebuka ya tidak? Nah, gitu. Jadi kalau sudah dilarutkan, langsung buat. Maka kalau sudah buat, maka Anda sudah memiliki satu bahan yang memiliki kandungan SAR di dalamnya. Nah, jadi seperti itu.